saudara ki menang ora kondang, kalah jadi rempah, tidak ada untungnya. Kita menjadikan korban, sehingga jangan sampai ini berlarut-larut masalah politik ini menjadikan panas dan panas, sehingga dari dukungan ini mengadakan orasi menantang, dari pembela relawan yang lain juga orasi di jalan-jalan menantang mengajak perang. Sehingga bagaimana kita ini yang negara ya kena penjajah saja ingin merdeka bebas, yang perang ingin damai, ya kita damai malah ingin perang. Jika apakah tidak itu malah keliru besar, salah besar, bahwa kita itu sudah damai, kita inginnya damai, kemudian kita mudah untuk mencari yaitu rezeki atau mencari ekonomi yang dengan mudah, sehingga tidak ada gangguan dan sebagainya. Hingga apabila para pejabat selalu hanya mengurusi politik yang ada di atas, bagaimana para petani di kalangan daerah, teman-temanku. Hingga petani di daerah saya itu banyak yang mengalami kerugian karena iklim yang tidak bisa kompromi. Mereka menanam jagung, setelah menanam jagung hujan terus menerus, akhirnya mereka ragu, kemudian dirusak atau dipukar atau diluku digaru, ditanami padi. Pada saat mereka menanam jagung, kemudian dihancurkan, dihanguskan, dan berubah dari jagung pindah ke pari, itu kan sudah merupakan pengorbanan uang yang sia-sia. Sehingga para petani sangat susah sekali. Pada tempo dulu mereka menanam lombok saja juga tidak subur, juga tidak setimpa dengan pembiayaannya. Sehingga bertumpuk-tumpuk, berlipat-lipat keseluruhan penderitaan para rakyat, sehingga para petani juga susah, kemudian para peternak juga susah dengan hasil mereka berternak, makanan ternak mahal, terus hasilnya telur juga tidak setimpa, sehingga para pedagang juga demikian, mereka yang berdagang, yang membeli juga tidak ada, sehingga disinilah kesusahan daripada warga kita. Kalau pemerintah tidak segera untuk turun tangan mengatasi ini, maka rakyat tidak akan percaya kepada aparat pemerintah, rakyat tidak percaya kepada pejabat-pejabat yang ada. Sehingga kita sebagai warga kecil mengharapkan semoga masalah-masalah yang ada di Indonesia itu bisa segera diatasi, apapun, baik itu berupa kesehatan, sektor pertanian, sektor peternakan, kemudian sektor-sektor yang lain bisa diatasi, sehingga pemerintah berfungsi dan bermakna sejati. Sehingga kalau kelihatannya mereka sudah terpilih menjadi pejabat, mereka sudah terpilih menjadi kepala negara, terus kemudian perubahan-perubahan yang ada di daerah, perubahan-perubahan di desa tidak ada, hanya biasa-biasa saja, tetap korupsi banyak, bekerja sulit, pemutaran uang juga sulit, terus kemudian semakin lama bahwa masyarakat banyaknya penyakit yang beraneka ragam yang tidak dapat diselesaikan, sehingga sepertinya masyarakat umum sekali, sehingga masih banyak sekali program-program, masih banyak sekali kegiatan para pejabat kita yang dipakai untuk yaitu mengatasi tentang kesusahan rakyat, daripada kita hanya mengurus tentang yaitu demo-demo, orasi, kemudian banyaknya orang yang berdebat, banyaknya orang-orang yang tidak terima tentang hasil yaitu pemilu ini, akhirnya terjadilah ramai, terjadilah gesekan fisik dan suara. Lebih baik kita untuk memikirkan kepada keluarga kita masing-masing, memikirkan tentang ketentraman daripada teman-teman kita, saudara kita, agar kita hidup berdampingan, kita hidup rukun, kita bersatu, dan kita akan selesai dari berbagai masalah. Sehingga memang pada hari ini sangat rentan dan panas sekali, Mbak. Iya, Mbak. Terus kemudian, Mbak, apakah jenengan memiliki gagasan atau pendapat atau masukan agar permasalahan-permasalahan yang telah kita bahas di awal tadi ini bisa terselesaikan, Mbak? Ya, yang jelas untuk pemilu bahwa ada yang minta supaya pemilihan umum 2024 itu diulangi lagi. Ada yang minta putaran kedua, ada yang minta yang penting bagi yang curang, bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu diusut agar bisa diberikan yaitu jeratan-jeratan hukum agar mereka kapok, sehingga tentang kecurangan, penggelembungan angka itu bisa ya dinolkan lagi, dihitung lagi dari bawah, hingga perolehan perhitungan tentang pemilihan umum itu benar-benar konkret dan benar-benar sah asli, tanpa direkayasa, tanpa ditambah-tambahi, sehingga tidak akan merugikan kepada yaitu lawan-lawan yang lain. Hingga
kalau ini nanti tidak diselesaikan dan tidak merasa puas, Mbak. Nggih, Mbak. Sehingga kalau misalkan masyarakat itu diadakan pilihan umum lagi juga tidak masalah. Nggih. Masyarakat mau-mau saja. Cuma ini agenda tentang pembiayaan negara, penyelenggaraan mengadakan pemilihan umum itu sangat besar sekali gitu loh. Sehingga nanti keuangan negara hanya habis untuk yaitu mencari presiden saja, padahal masih banyak sekali tanggungan masyarakat yang perlu ditolong, terutama kepada orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, orang-orang yang memiliki ekonomi lemah, perlu pertolongan daripada pemerintah. Hingga kiat-kiat kita ya yang jelas itu para pejabat-pejabat kita, para pemuka-pemuka kita, para aktor-aktor calon-calon presiden dan wakil presiden harus untuk saling musyawarah. Dari misalkan dari kubu Prabowo, Pak Prabowo, kubu Pak Anies, kubu Pak Ganjar, mereka mestinya rapat, tiga pasangan itu musyawarah bagaimana agar penggelembungan suara ini atau penghitungan suara ini bisa membengkak, bisa meledak, tidak sesuai dengan aslinya. Mari diselesaikan secara baik-baik. Okay. Jangan sampai diselesaikan dengan tantangan, dengan cara-cara yaitu perang-perangan, dengan cara kita yaitu hujat-hujatan, hingga rakyat senang apabila melihat daripada pasangan ketiga itu rukun, dari Pak Ganjar, dari Pak Prabowo, kemudian dari Pak Anies bisa rukun musyawarah bagaimana ini tentang penghitungan ini, mintanya rakyat yang asli saja. Kemudian dari Bawaslu, dari KPU juga dijak kerjasama untuk mengkaji ulang tentang perolehan suara yang dicurigai sebagai penggelembungan yang mana, maka dikembalikan, dinolkan lagi, dihitung dari bawah sampai ke atas nanti biar masyarakat tahu bahwa pemilu ini bersih tanpa ada direkayasa, sehingga setelah terjadinya pilihan presiden dan wakil presiden, rakyat itu bisa puas. Hingga kalau nanti tidak dibiwarakan atau tidak disampaikan kepada masyarakat, kita hanya menonton saja dan para pemuka-pemuka hanya diam saja, terus kemudian berlangsung yang menjadi presiden ini, maka masyarakat pun juga tidak puas. Karena apa? Karena mereka inginnya itu penghitungan itu asli, tanpa ditambah, tanpa dikurangi, sehingga mutlak benar-benar itu sah, tidak direkayasa. Dengan hasil yang sah, hasil yang sempurna, maka rakyat itu akan senang sekali. Sehingga apabila ini berlangsung panjang, kemudian rakyat hanya curiga, terus kemudian dari lawan-lawan paslon, terus kemudian mereka curiga, hingga rasa dendam, rasa emosi tetap ada. Maka sehendaknya untuk tiga pasangan itu, dari Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Prabowo, mereka harus mengadakan pertemuan dengan baik-baik, mencapai musyawarah, mediasi secara transparan, dan mereka harus mengaku dan jujur. Yang penting tidak menguntungkan dirinya sendiri. Apabila rapat nanti hanya mementingkan golongannya sendiri, mementingkan partainya sendiri, lah nanti tidak akan selesai. Maka diselesaikan secara baik-baik, terus kemudian dari pihak KPU dan Bawaslu dijak omong bagaimana tentang hal-hal yang kurang baik, hal yang curang ini bisa diselesaikan. Yang dianggap itu penggelembungan yang mana, yang dianggap itu merupakan tulisan-tulisan yang diatur direkayasa yang mana, yaitu perlu digubah, perlu ditata, hingga hitungan-hitungan itu benar-benar asli, benar-benar konkret, benar-benar sempurna. Kalau sudah sempurna, baru kita beberkan kepada masyarakat bahwa inilah yang benar, sekian. Sehingga di antaranya tiga pasangan itu harus mengakui bahwa dari kubu A sekian, kubu B sekian, kubu C sekian, dan ketiga pasangan itu mengakui. Kemudian yang benar-benar suaranya sedikit atau yang benar-benar suaranya yang tertinggi harus saling sadar menyadari, jangan sampai yang misalkan kalah kemudian mencari alasan, mencari program-program atau teori-teori untuk menjatuhkan yang menang. Itu jangan sampai. Kita itu negara yang dikatakan negara ketimuran, negara yang beradab, negara yang sopan santun tata krama, sehingga kita jangan sampai bermusuhan. Sehingga kritik mengkritik memang hal wajar, teman-teman, tapi kalau kritik untuk menjatuhkan negara, kritik untuk menjatuhkan pejabat-pejabat yang sudah benar, itu sangat menyakitkan dan itu tidak beruntung bagi masyarakat. Masyarakat inginnya bahwa yang ada di atas benar-benar jujur, jangan sampai ada bentuk-bentuk yaitu sindikat-sindikat mafia yang akan merugikan kepada berbagai pihak, yang akan merugikan kepada golongan-golongan, yang akan merugikan kepada rakyat kita.